Halo everyone, selamat bertemu lagi bersama gua Ganime di sini. Jadi, kali ini gua punya pengalaman yang tidak mengecewakan lah gitu buat diceritakan. Yaitu pengalaman gua menang lomba dan dapat hadiah. Lebih tepatnya penghargaan sih, yaitu piala pertama gua, teman-teman. Halo bang, plagiat video idang yang ini kan? Nyi. Iya, emang kenapa? Masalah buat lo? Hah, bangs? Au. Iya, gua keinspirasi sama Idang. Ya, intinya sih gua di sini pengen menceritakan pengalaman gua menang lomba. Jarang-jarang loh, something good dari gua. Ya udah langsung aja ya, gua mulai nih. Jadi, pengalaman gua ini tuh udah lama banget teman-teman. Tepatnya di saat gua mengenakan pakaian merah putih ini. Oke, pada suatu hari, Jumat kalau nggak salah. Saat itu gue lagi berada di dalam kelas gue ya. Seperti biasa, yaitu gue lagi menyelesaikan tugas-tugas yang dikasih sama guru gue. Tugas MTK yang nggak bisa gue selesain karena gue nggak suka sama mata pelajarannya. Enggak. Sebenarnya gue lupa mata pelajaran apa waktu itu. Nah, gak lama kemudian, salah satu dari guru gua waktu itu tiba-tiba masuk untuk memberitahu sesuatu. Bahwa pada hari Seninnya itu, sekolah mengadakan kayak lomba-lomba buat perpisahan kakak kelas gitu. Nah, jadi guru gua itu sambil mengumumkan nama-nama lombanya, teman-teman. Jadi anak-anak, untuk lomba yang diadakan pada hari Senin nanti adalah lomba menulis, lomba menyanyi, lomba membaca puisi, lomba membaca kerajinan tangan, dan lomba mewarnai anak-anak. Dan reaksi gue yang udah sering ikut lomba kayak gini. Palingan kalau gue ikut, nggak bakalan menang. Jadi anak-anak, ada yang tertarik untuk mengikuti lombanya? Gue liatin teman-teman gue. Mereka masih pada diam dan membisu. Tidak ada satupun yang berani untuk mengajukan diri, termasuk gue. Dan tiba-tiba guru gue bilang begini. Oh iya anak-anak, Bapak hampir lupa bilang bahwa setiap kelas harus minimal satu orang ikut dalam lomba. Kalau satu pun tidak ada yang ikut di kelas ini, Bapak tidak mau tahu. Harus mengumumkan kalian semua untuk berjemur di depan tiang bendera sampai mampus. Pada saat itu, semua teman-teman gue langsung panik. Gue juga gak tahu gitu. Ini pihak sekolah segitunya amat sampai ngehukum gitu. Gila dah pokoknya. Dan yang lebih parahnya lagi, jadi semua teman-teman gue yang pada panik tadi kan, tiba-tiba nyebut nama gue gitu. Seperti ini nih. Ganymede pak. Katanya dia ingin ikut lomba mewarnai. Jadinya gue ikut lomba mewarnai ini. Setelah semua itu berlalu, gue langsung didaftarkan ya sama guru gue tadi teman-teman. Jadi, singkat cerita nih ya, tepat pada hari Seninnya itu, sebut saja hari H deh. Seperti biasa di hari Senin, bangun di pagi hari dan masih ngantuk-ngantuknya gue, terus ngoceh-ngoceh gak jelas sama mama gue karena gak kepengen masuk sekolah supaya bisa menghindarin lombanya itu. Bersiap buat ke sekolah. Oh iya teman-teman, gue pakai sepeda pribadi gue ya ke sekolahnya. Nggak nanya gue. Haha. Diam lo banges. Jadi di pukul 8 itu gue baru tiba di sekolah kan ya. Dan lombanya itu kalau seingat gue mulai pukul 9 pagi ya. Dan tanpa basa-basi, 1 jam telah berlalu. Lombanya akan segera dimulai. Dan dikasih waktu 2 jam untuk mewarnainya gitu. Oke anak-anak, siapkan alat mewarnai kalian. Bapak akan kasih satu lembar kertas dan kalian warnai. Jadi tema lombanya hari ini adalah sebuah lingkungan yang bersih. Siapa yang terbagus itu akan dipilih oleh pihak juri untuk dinilai ya. Dimulai dari sekarang anak-anak. So, pada saat itu lombanya ini bertempat di sebuah kelas khusus. Kalau nggak salah, gue duduk di paling belakang. Jadi, para kontestannya adalah teman-teman gue juga dari kelas yang lain-lain gitu. Cuma ngewarnain doang, apa susahnya? Palingan 20 menit doang kelar ini. Gue salah ternyata dan gue tarik lagi perkataan gue yang tadi. Ternyata waktu itu gue rada nggak punya mod buat ngewarnainnya. Ya, ngedown kena artblock gitu. Which is, gue jadinya nyariin referensi sambil noleh ke kiri ke kanan. Dan kebetulan gue lihat temen di sebelah gue, dia sangat passion banget ngewarnainnya. Gue liatin dia terus menerus, lalu ini pun terjadi. Kamu ngapain liatin aku kayak gitu?
Di saat inilah detik-detik dimana inspirasi gue mulai bermunculan kembali. So, gue mulai mencoba sesuatu hal yang baru yang belum pernah orang lain coba. Gue mulai mengambil pensil 2B gue dan mulai bikin sebuah pemandangan sederhana kayak nambahin semak-semak, pagar, bebatuan, dan sejenisnya di tempat yang kosong ini, teman-teman. Setelah itu, gue warnain deh. So, setelah udah 2 jam berlalu, gambar gue udah selesai dan langsung gue kumpulin. Setelah itu, gue menunggu dan terus menunggu buat pengumumannya di hari itu juga kalau tidak salah ya, teman-teman. Dan beberapa menit kemudian, gue tiba-tiba dipanggil sama teman gue yang berada di samping gue saat lomba tadi ya. Katanya, Kian, ayo kita ke ruang lombanya lagi. Soalnya kita adalah orang yang terpilih dalam 5 besar kategori yang bagus gambarnya. wah. Sumpah nih, gue gak percaya gitu bisa masuk ke 5 besar. Anyway, so kami langsung ke ruang lombanya tadi. Dan setelah basa-basi di sana sama jurinya, gue ternyata juara 3, teman-teman. Wah. Dan gue tidak masih percaya soal ini. Wah, gitu. Gue kurang ingat juara satunya itu siapa. Tapi teman gue yang cewek tadi sih, dia juara kedua seingat gue. Jadi, singkat cerita, sang juri langsung menyerahkan pialanya ke gua. Dan kami pun langsung menuju ke sebuah panggung gitu buat dipoto bareng. Mungkin kalian kayaknya udah pada familiar sama ini pialanya. Ini nih pialanya, coy. Sorry ketutupan sama gua ya. Jadi kan setelah foto-foto udah kelar, gua langsung gas pulang, teman-teman. Santai, jangan ditutup dulu videonya. Videonya belum selesai. Gua punya satu cerita lagi nih. Jadi kan gua tadi pakai sepeda ya kan? Nggak nanya. Nah, mengingat sebelum ke sekolah bahwa cuma lomba doang dan langsung pulang, jadi gue nggak pakai tas sekolah harian gue. Kalau nggak salah, gue ganti pakai kayak tas lempang kecil gitu. Otomatis kan piala gue nggak bisa gue masukin ke tas gue yang sangat kecil ini. So, gue cuma pegangin doang pialanya sambil megang stang sepeda gue. Gue nggak tahu ada yang merhatiin apa enggak ya waktu itu. Dan perjalanan pun sungguh mulus dan lancar. Gue langsung tiba di rumah dan ingin nunjukin ke emak gue soal pialanya. Tetapi, emak gue masih kerja dan belum pulang. Nah, jadi itu dia piala pertama gue. Tamat. Iya tamat, teman-teman. Karena setelah gue mengikuti lomba-lomba berikutnya, itu gue nggak pernah mendapatkan piala lagi. Mungkin piala pertama gue ini adalah piala yang abadi di hidup gue. Itu dia pengalaman gue menang lomba dan pialanya bisa gue bawa pulang gitu. Ya seperti biasa ya, kalau kita juara tuh pasti pialanya diserahkan ke pihak sekolah dan gak bisa dibawa pulang. Itu setahu gue kalau lomba nasional sih. Iya, kalau gue salah kasih tahu di komen ya teman-teman. Ngomongin soal komen nih, mungkin kalian juga punya pengalaman menang lomba, dapat medali emas atau semacamnya ya. Komen down below ya guys. Oh ya nih, terima kasih banyak buat Gula Jowo dan RNA Dianiko yang udah nyempatin waktunya buat collab bersama Ganymed. Semoga kita sama-sama sukses ya nanti. Cuma ngasih tahu kalian ya yang pada suka konten Minecraft di channel gua, kalian bisa cek juga channel Gula Jowo karena dia tuh uploadnya setiap hari teman-teman. Kontennya sih animasi Minecraft gitu. Pokoknya keren banget dah. Dan kalau kalian ingin sesuatu yang imut dan manis-manis gimana gitu, kalian bisa cek channelnya si RNA Dianiko ya. Dan jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman. Jadi, apa pelajaran di video kali ini? Lebih baik mencoba daripada kehilangan kesempatan emas kalian. Oke, gue cukupkan sampai sini dulu aja. Tetap kreatif dan semangat berkarya. Gue Ganymed, gue akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And as always, thanks for watching and I'll see you in the next one. Have a nice day. Bye-bye-bye.